Mengapa sih orang-orang kok masih sering mengungkit-ungkit tentang penjualan Indosat? Dan mengapa juga banyak yang bersuara agar pemerintah mengambil alihnya lagi? Kalau ujungnya seperti itu, terus kenapa dulu Indosat dijual? Oke, mari kita bahas. Pendirian Indosat diawali dari keresahan Presiden Soeharto saat itu atas buruknya jaringan komunikasi antar daerah di Indonesia dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan terpisah ribuan pulau. Indonesia jadi terisolasi dari dunia luar karena jaringan komunikasinya yang buruk. Perintah Presiden ke para pejabat daerah juga terlambat. Para duta besar dari negara-negara sahabat juga banyak yang protes karena sulitnya berkomunikasi dengan negara asalnya masing-masing. Jika ingin menelpon, mereka harus ke Singapura dulu, yang tentu akan ribet, memakan biaya, waktu, dan tenaga. Atas segala permasalahan tersebut, Presiden Soeharto pun berjanji akan segera membangun jaringan telekomunikasi untuk memperbaiki komunikasi antar negara. Dirjen Pos dan Telekomunikasi saat itu, Maijen TNI Soeharjono dan Insinyur Sutangga Tengger Yahya menyarankan kepada Presiden Soeharto untuk membangun satelit komunikasi. Namun pemerintah saat itu terkendala dengan sumber daya yang dimiliki, baik dari segi biaya maupun SDM-nya. Karena saat itu, satelit merupakan sebuah teknologi yang sangat mahal, dan secara teknologi, SDM kita juga masih belum mumpuni. Sehingga, opsi yang terbaik adalah menggandeng investor. Kebetulan saat itu, sebuah perusahaan telekomunikasi asal Amerika, International Telephone and Telegraph Corporation atau ITT, tengah melirik pasar Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Singkat cerita, pemerintah Indonesia dan ITT sepakat untuk bekerja sama. Dan pada tanggal 10 November 1967, berdirilah PT Indonesia Satellite Corporation atau Indosat, sebuah perusahaan telekomunikasi yang fokus menangani jaringan komunikasi luar negeri. ITT menggelontorkan dana sebesar 6 juta dolar untuk mendirikan Indosat melalui anak usahanya, American Cable and Radio Corporation atau ACR. Indosat merupakan perusahaan telekomunikasi PMA pertama yang berdiri setelah diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967. Kemudian pada tanggal 29 September 1969, pemerintah meresmikan stasiun Bumi Jatiluhur sebagai hasil kerjasama dengan ITT yang kemudian dioperasikan oleh Indosat. Kehadiran Indosat dinilai akan dapat membantu tugas dari Brumtel yang menjadi cikal bakal dari Telkom, yang mana saat itu Brumtel bertugas mengelola jaringan komunikasi dalam negeri, sedangkan Indosat akan difokuskan ke jaringan komunikasi luar negeri. Seiring berjalannya waktu, dengan meningkatnya frekuensi komunikasi internasional dan pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kala itu, membawa berkat tersendiri bagi Indosat. Perusahaan ini untung besar, dan bahkan bisa mengembalikan seluruh modal investasinya. Pemerintah yang kala itu sedang gencar dalam pembangunan, bidang telekomunikasi juga tak luput dari perhatian. Secara bertahap, pemerintah terus membangun infrastruktur telekomunikasi. Sesuai kesepakatan Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Malaysia kala itu, Hussein On, pemerintah berencana membangun kabel laut yang terhubung dari Medan sampai ke Penang, Malaysia. Pemerintah meminta Indosat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Namun, Indosat menolak dengan alasan proyek tersebut dirasa belum diperlukan dan secara bisnis juga kurang menguntungkan. Dari sinilah masalah dimulai. Presiden Soeharto kecewa atas penolakan tersebut. Masalah ini pun dibahas dalam sidang kabinet. Usulan-usulan untuk memberikan sanksi yang tegas pun bermunculan. Bahkan sempat ada usulan untuk menasionalisasi secara paksa tanpa adanya ganti rugi. Namun usulan tersebut ditolak oleh salah satu menteri saat itu, Profesor Yohanes Sumarlin, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara. Alasannya, saat itu Indonesia sedang gencar-gencarnya mengundang investasi asing. Jika nasionalisasi dilakukan secara paksa, dikhawatirkan akan berdampak buruk pada iklim investasi di Indonesia. Beliau menyarankan kepada pemerintah untuk membeli saham Indosat secara baik-baik, sesuai dengan mekanisme pasar. Apalagi keuangan Indonesia saat itu berada dalam kondisi yang baik, akibat keuntungan besar dari booming minyak tahun 1979. Banyaknya suara yang mengatakan bahwa sudah saatnya sarana komunikasi satelit dikelola oleh putra-putri bangsa, bukan oleh pihak asing. Semakin menguatkan pemerintah
untuk mengambil alih Indosat. Presiden Soeharto akhirnya menunjuk Profesor Sumarlin menjadi ketua tim akuisisi Indosat. Negosiasi pun berjalan alot, karena pihak ITT menawarkan sahamnya dengan harga 72,6 juta dolar, sementara pemerintah hanya bersedia membayar 30 juta dolar. Setelah proses negosiasi yang panjang, akhirnya pada tanggal 20 November 1980, pemerintah dan ITT mencapai kesepakatan dengan harga akuisisi sebesar 43,8 juta dolar. Kemudian proses akuisisi rampung pada tanggal 30 Desember 1980. Sejak saat itu, Indosat menjadi perusahaan telekomunikasi internasional pertama yang dibeli dan 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Setelah akuisisi tersebut, status Indosat berubah dari yang awalnya perusahaan PMA menjadi BUMN bersero. Pemerintah kemudian melakukan strukturisasi pada industri telekomunikasi dengan menetapkan Indosat sebagai perusahaan tunggal yang memonopoli jaringan komunikasi internasional bersama dengan Brumtel yang memonopoli jaringan komunikasi domestik. Keputusan akuisisi tersebut dinilai merupakan langkah yang tepat karena secara perlahan Indosat mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan mengalahkan Brumtel. Puncaknya pada tanggal 19 Oktober 1994, Indosat berhasil melakukan IPO di 3 bursa saham, yaitu di New York Stock Exchange, Bursa Efek Jakarta, dan Bursa Efek Surabaya. Langkah tersebut menjadi bukti akan kejayaan Indosat, yaitu sebagai BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di luar negeri, sekaligus menjadi cerminan status Indosat sebagai gerbang komunikasi Indonesia dengan dunia internasional. Dari hasil IPO tersebut, pemerintah mendapatkan modal sebesar 1,1 miliar dolar, sekaligus membuat saham pemerintah terdilusi menjadi 65%, di mana 35% dimiliki oleh publik, 25% di New York Stock Exchange, dan 10% di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Setahun kemudian, Indosat melakukan joint venture dengan Brumtel yang saat itu sudah berubah menjadi Telkom, dengan mendirikan perusahaan telekomunikasi seluler pertama di Indonesia. Pada tanggal 26 Mei 1995, kerjasama itu pun terrealisasi dengan berdirinya PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, yang saat ini menjadi perusahaan telekomunikasi seluler dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Setelah kejatuhan ekonomi Indonesia akibat dari krisis moneter dan reformasi tahun 1998, pemerintah banyak mengevaluasi arah kebijakannya. Perombakan besar-besaran dilakukan di semua sektor, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Di bidang ekonomi, liberalisasi mulai diterapkan hampir di semua sektor industri. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing, menarik investor asing, meningkatkan efisiensi pasar, mengurangi ketergantungan pada perusahaan pemerintah, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Di bidang telekomunikasi, pemerintah melakukan restrukturisasi untuk mendorong persaingan bebas yang lebih kompetitif. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan menghapus hak monopoli Indosat sebagai pengelola jaringan komunikasi internasional. Begitu juga dengan Telkom, selaku pemegang monopoli jaringan komunikasi domestik. Penghapusan tersebut membuat Telkom dan Indosat bukan lagi sebagai perusahaan pemegang monopoli layanan telekomunikasi, melainkan keduanya akan berkompetisi secara sehat. Akibat dari restrukturisasi ini, pada tanggal 1 Februari 2001, tercapai kesepakatan senilai 1,5 miliar dolar antara Telkom dan Indosat terkait penghapusan kepemilikan saham bersama di sejumlah perusahaan. Indosat menjual 35% sahamnya di Telkomsel senilai 945 juta dolar kepada Telkom, dan sebaliknya, Telkom menjual 37,66% sahamnya di Lintas Harta senilai 38 juta dolar kepada Indosat. Indosat juga membeli 22,5% saham Telkom di PT Satelit Palapa Indonesia atau Satelindo senilai 186 juta dolar, sehingga menjadi pemegang saham mayoritas. Dan dilanjutkan dengan banyak transaksi yang lainnya. Kemudian Indosat mendirikan PT Indosat Multimedia Mobile atau IM3, operator telepon seluler bersistem GSM, dan PT Indosat Mega Media atau IM2, penyedia jasa internet dan televisi berlangganan. Sebagai strategi Indosat dalam menghadapi liberalisasi industri
yang mulai diterapkan pemerintah di bidang telekomunikasi. Ke depan, Indosat harus bisa menyediakan layanan telekomunikasi yang lengkap dan terintegrasi. Setelah restrukturisasi dan persaingan pasar yang mulai kompetitif, kinerja Indosat cukup moncer pada saat itu, bahkan menjadi salah satu BUMN dengan keuntungan tertinggi di Indonesia. Di sisi lain, pada tahun 2002, APBN pemerintah mengalami defisit sebesar 27 triliun atau 1,6% dari PDB. Dari sinilah cerita dimulai. Pemerintah berencana untuk melakukan privatisasi BUMN dengan dalih uang hasil penjualannya akan digunakan untuk menutup defisit APBN. Rencananya, Indosat akan dijadikan target dari kebijakan tersebut. Kemudian pemerintah membuka tender untuk menjual 517,5 juta saham yang mewakili sekitar 50% saham Indosat saat itu. Sejumlah investor turut mendaftarkan diri yang didominasi oleh investor asing seperti Telekom Malaysia, Singapore Technologies Telemedia, Desa Mahir, Isar Teleholding, Across Asia Multimedia, dan Gilbert Global Equity Capital. Singkat cerita, STT terpilih menjadi pemenang tender. Pemerintah mendapatkan modal sebesar 6,72 triliun dari penjualan saham tersebut. STT mengakuisisi saham Indosat melalui anak usahanya, Indonesia Communication Limited. Setelah penjualan tersebut, status Indosat bukan lagi sebagai BUMN milik pemerintah, tapi kembali menjadi perusahaan PMA. Kebijakan divestasi tersebut mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan. Kritikan tersebut tentu sangat masuk akal, mengingat Indosat merupakan aset negara yang strategis. Apalagi kinerja Indosat saat itu sangat bagus. Pada tahun 2001, Indosat berhasil membukukan laba sebesar 1,4 triliun, di mana nilai ekuitasnya 10,7 triliun, dengan total aset 22,3 triliun. Selain itu, harga penjualan saham Indosat juga dinilai terlalu murah, menurut sebagian analis. Namun bagi pemerintah saat itu, divestasi saham Indosat terpaksa harus dilakukan demi menutupi kekurangan defisit APBN. Bagi kalangan yang mendukung kebijakan tersebut, mereka berdalih bahwa saat itu kondisi ekonomi Indonesia masih terkena dampak dari krisis ekonomi tahun 1997. Namun argumen itu justru munculnya belakangan. Yang entah apakah argumen itu objektif atau sebenarnya hanya sebuah pembenaran. Yang intinya, mereka tidak mau mengakui kesalahannya di masa lalu. Namun bagi para pengkritiknya, argumen tersebut dinilai tidak masuk akal karena berbagai indikator ekonomi Indonesia saat itu berada dalam kondisi yang baik. Kegaduhan atas kebijakan divestasi tersebut tidak berhenti sampai di situ. Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan secara class action pada tanggal 23 April tahun 2003. Para penggugat menilai terdapat 7 jenis pelanggaran yang terjadi dalam proses divestasi Indosat. Surat gugatan tersebut ditandatangani oleh 133 orang. Namun sayangnya, gugatan itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Begitupun juga oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. 5 tahun berselang, taksiran para analis tentang kesalahan nilai harga jual Indosat pun terbukti. STT mendapat untung besar, karena pada tanggal 6 Juni 2008, Kitel membeli 40,8% saham Indosat dari STT senilai 1,8 miliar dolar atau 16,74 triliun rupiah. Itu artinya, selang 6 tahun, STT mendapat untung 200%. Atau meningkat 3 kali lipat dari nilai pembeliannya. Tentu margin keuntungan tersebut sangatlah besar untuk ukuran investasi sekelas korporasi. Meskipun hal ini akan menjadi perdebatan yang sangat panjang, namun sampai saat ini, kebijakan tersebut masih melekat dalam ingatan masyarakat Indonesia. Isu mengenai pengambil alihan kembali saham Indosat sampai saat ini masih sering terdengar, terutama di tahun-tahun pemilu di negeri ini. Pertanyaannya kemudian adalah, perlukah suatu saat nanti pemerintah membeli kembali saham Indosat? Adakah urgensi bagi pemerintah untuk mengambil alihnya lagi? Jika memang iya, mampukah nanti pemerintah membeli saham tersebut? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya.